Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Prison 77. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di kota Barcelona, Spanyol. Pemeran utama dalam film ini adalah seorang pria yang sengaja dijebloskan ke dalam penjara karena dijebak oleh bos perusahaannya. Selama di dalam penjara, dirinya akan bertemu dengan napi-napi yang akan merubah hidupnya. Tidak hanya itu, di dalam penjara nantinya pria ini akan bergabung dengan asosiasi hak tahanan atau asosiasi perlawanan yang akan membuat gerakan besar yang menyebabkan 77 penjara di Spanyol mengalami kebocoran. Lantas bagaimana keseruan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan beberapa tahanan baru saja sampai di lapas yang akan mereka tinggali. Pemeran utama dalam film ini bernama Manuel, dengan pakaian jas mahal di tubuhnya. Ketika pertama kali masuk, Manuel melihat ada salah satu napi muda bernama Ruby. Ia sedang muyung seperti tidak memiliki tujuan hidup. Tak lama kemudian, para sipir datang dan membawa Ruby dengan kasar. Di sini, Manuel mencoba memprotes apa yang dilakukan oleh sipir tersebut. Akan tetapi pukulan dari sang sipir malah melayang ke wajah Manuel pada saat itu. Scene berlanjut, Manuel akan ditempatkan di ruangan uji sanitasi selama beberapa minggu. Dengan alasan itu adalah cara para sipir mengecek apakah napi memiliki penyakit menular atau tidak. Tidak hanya itu, Manuel hanya akan dibekali sebuah ember kecil setiap hari. Ketika di malam hari, Manuel tidak bisa tidur karena beberapa tungau menggigit dirinya sampai membuat gatal-gatal. Hal tersebut membuat Manuel ingin mengajukan protes kepada pihak lapas. Beberapa hari selanjutnya, Manuel bertemu dengan salah satu napi yang bertugas untuk memberikan makanan. Pria tersebut bernama El Negri. Pada saat itu, El Negri memberikan 3 batang rokok kepada Manuel. Berlanjut di hari selanjutnya, Manuel kembali protes karena dirinya hanya membutuhkan mandi bukan makan. Kemudian pihak sipir pun mencoba untuk mendengarkan keluhan Manuel. Dan pihak sipir akhirnya menanggapi hal tersebut dengan menghajar secara membabi buta Manuel. Setelah 3 minggu dijalani di kamar sanitasi, akhirnya Manuel akan dipindahkan ke kamar sel yang sebenarnya. Terlihat kondisi di sana penuh dengan para napi dan hanya satu orang napi yang menyapa Manuel dari kejauhan. Orang tersebut adalah El Negri. El Negri mempersilahkan Manuel untuk tinggal di kamarnya. Pada saat itu, di dalam kamar El Negri dihuni juga oleh napi senior yang cukup ditakuti. Orang tersebut bernama Pino. Pino memiliki kebiasaan membaca di atas kasurnya. Kemudian sekilas memperlihatkan Manuel yang sempat menyekat tangannya menggunakan sapu tangan setelah berjabat tangan dengan Pino. Scene berganti, scene memperlihatkan bagaimana para napi melakukan pertemuan dengan kerabat terdekat. Terlihat bagaimana El Negri yang dikunjungi oleh istri dan anak-anaknya. Kemudian Manuel dikunjungi oleh adik dari kekasihnya yang bernama Lucia. Lucia menyebutkan bahwa kakaknya tidak ingin bertemu dengan Manuel, dengan alasan merasa malu bahwa kekasihnya adalah seorang tahanan penjara. Setelah itu, para napi pun berkumpul di lapangan lapas untuk melakukan beberapa aktivitas di sana. Sayangnya kesialan terus berlanjut karena ada salah satu napi yang berkuasa bernama Marbella. Beserta kelompoknya menghajar dan membawa pakaian milik Manuel. Hal yang dilakukan oleh Manuel adalah mengajukan protes kepada sipir. Sayangnya, pihak sipir menyebutkan bahwa ketika mengajukan protes harus membayar sebesar Rp300.000. Tak lama kemudian ada salah satu napi yang datang dengan niatan untuk membantu Manuel. Napi tersebut bernama Andres. Scene berlanjut, Andres membawa Manuel kepada kelompoknya. Terlihat bagaimana kelompok Andres adalah berisi orang-orang intelektual. Karena ada salah satu napi bernama Bonnie yang seorang dokter. Bonnie pula berhasil memberikan perawatan kepada Manuel pada saat itu. Selain itu ada napi yang bernama Martin dan Agustin. Kemudian Bonnie memberikan tawaran kepada Manuel untuk bergabung dengan kelompok asosiasi perlawanan. Karena pihak sipir selalu tidak berlaku adil dan kelompok yang dipimpin Bonnie memiliki tujuan untuk mengabulkan amnesti atau kebebasan ketika pergantian kepemimpinan di negara tersebut. Akan tetapi, di sini Manuel tidak mengiyakan dirinya untuk bergabung dengan asosiasi tersebut.
Scene berganti, scene memperlihatkan bagaimana El Negri mengajak Manuel untuk bertemu dengan temannya yang memimpin pekerjaan di lapas. El Negri mengenalkannya kepada Marbella. Seperti yang kita ketahui bahwa Marbella adalah orang yang telah mengambil pakaian milik Manuel. Meskipun begitu, Manuel mencoba untuk menerima apa yang akan diberikan oleh El Negri, karena Manuel pun membutuhkan uang. Selain itu, Manuel mencoba kepo mengenai siapa sebenarnya Pino. El Negri menceritakan bagaimana Pino memiliki kasus perampokan, serta pernah menghabisi 2 orang polisi, sehingga para sipir yang terkenal kejam tidak berani menyentuhnya, termasuk para napi lainnya. Beberapa hari selanjutnya, Manuel melakukan pertemuan dengan salah satu pengacaranya. Terungkap pula mengapa Manuel bisa dijebloskan ke dalam penjara karena mencuri uang perusahaan. Tidak hanya itu, ternyata Manuel dijebak oleh bos perusahaan. Padahal Manuel hanya mencuri Rp50.000. Scene berganti ketika Manuel berada di dalam kamar sel. Terdengar di luar suara riuh yang meneriakkan, "Amnesti, amnesti." Ketika malam hari, terjadi perbincangan santai karena El Negri mencoba memperlihatkan sepatu barunya. Pino yang sedang minum jamu mencoba memberikan botol tersebut kepada Manuel. Seperti biasa, Manuel menyeka kembali botol tersebut dengan menggunakan sapu tangannya. Seketika membuat Pino marah akan kejadian tersebut karena merasa dirinya direndahkan oleh Manuel. Akan tetapi Manuel malah meresponnya dengan keras pula. Beruntungnya El Negri berhasil mengalihkan perhatian mereka dengan menari di hadapan mereka berdua. Kemudian keesokan harinya, ketika di lapang, Manuel kembali didatangi oleh Bonnie dengan siasat memeriksa gigi Manuel. Akan tetapi Bonnie meminta kepada Manuel untuk menuliskan beberapa tulisan perlawanan. Ketika di malam hari, Manuel pun terjaga untuk menuliskan tulisan-tulisan perlawanan sampai dini hari. Beberapa hari kemudian, para tahanan yang berada di luar kamar sel, mereka pun terlihat sedang berkumpul. Di sini terlihat bagaimana El Negri mencurahkan isi hatinya karena sangat merindukan keluarganya. El Negri terus menghitung kapan dirinya akan keluar dari penjara, karena El Negri mendapatkan 20 tahun penjara. Bahkan hal tersebut berlanjut ketika malam hari. Manuel mendengarkan El Negri yang menangis, karena El Negri tersadar bahwa ketika dirinya berumur 57 tahun, baru bisa keluar dari penjara. Keesokan harinya, Manuel dan Pino dikagetkan karena di luar kamar sel terdengar riuh karena pihak sipir menangkap seorang pria bernama Emilio. Tidak hanya itu, ternyata El Negri pun sama tertangkap dan dijebloskan ke dalam ruangan isolasi dengan tuduhan bahwa El Negri melakukan penggalian dalam upaya untuk melarikan diri dari lapas. Setelah itu di keesokan harinya, pihak sipir mendatangi kamar Manuel dan Pino untuk memberitahu akan membereskan barang-barang milik El Negri. Karena El Negri telah meninggalkan dengan penyebab serangan jantung. Semua napi menyadari bahwa itu hanya bualan dari sipir saja, sehingga membuat para napi lainnya merespon melawan kepada pihak sipir. Di sini Manuel memanfaatkan kesempatan tersebut dengan cara melemparkan tulisan-tulisan yang pernah ia buat ke depan kamar sel, termasuk melemparkannya ke arah luar. Di sini Manuel melihat respon Pino yang biasa saja dan mencoba menanyakan dengan emosi kenapa Pino bisa seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Manuel menyebabkan dirinya dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Kan tetapi tulisan-tulisan yang pernah dibuatnya membuahkan hasil. Karena ada seorang pengacara bernama Sosona yang berhasil membaca tulisannya dan berniat untuk membantu Manuel dalam proses persidangan yang belum diproses sampai saat ini. Kemudian asosiasi perlawanan khususnya Agustin menjelaskan bagaimana kejadian sebelumnya seperti sebuah tanda untuk melakukan gerakan yang lebih besar. Sehingga Bonnie memiliki sebuah ide untuk memaksa agar pihak media bisa masuk ke dalam lapas. Bonnie membuat sebuah gerakan agar para napi mengiris tangan mereka dan membuat kegaduhan sambil meminta untuk didatangkan pihak media ke dalam lapas. Gerakan itu pun berhasil dan membuat pihak kepala sipir akhirnya mengabulkan permintaan tersebut, termasuk didatangkan para medis untuk melakukan perawatan kepada para napi di dalam lapas. Sehingga gerakan yang berada di dalam lapas menjadi terkenal dan mendapatkan perhatian publik, termasuk gerakan-gerakan di luar yang tidak setuju dengan sistem yang bobrok. Begitupun Lucia mengirimkan sebuah surat kabar bahwa apa yang telah dilakukan oleh Manuel dan yang lainnya cukup berhasil. Scene berganti, scene memperlihatkan bagaimana Pino yang mulai tergugah hatinya untuk bergabung dengan asosiasi perlawanan. Ini menjadi kabar gembira karena mengetahui Pino memiliki simak yang cukup kuat dan mengerikan.
Hal yang pertama kali dilakukan oleh Pino adalah mengusir napi pengkhianat yang selalu membocorkan informasi kepada pihak sipir. Scene berlanjut, timeline waktu sudah sampai ke tahun Juni 1977. Pemilu pun akan segera diadakan, sedangkan di dalam lapas, Manuel, Bonnie, dan Pino pun berupaya untuk bertemu dengan Marbella untuk bergabung dengan asosiasinya. Pino langsung mendatangi Marbella untuk mengajaknya bergabung. Akan tetapi Marbella menolak tawaran tersebut karena Marbella sudah merasa cukup dengan fasilitas yang ia nikmati di dalam lapas. Di sini, Pino tidak kalah karena langsung memperlihatkan cincin di tangannya. Cincin tersebut milik anak Marbella dan para sipirlah yang menyebabkan tewas anak Marbella atas perintah kepala sipir. Sehingga ketika mendengar hal tersebut, Marbella langsung sepakat untuk melawan. Kemudian para sipir mulai mengendus pergerakan dari Pino dan Manuel. Sehingga pihak sipir membuat sebuah serangan kepada Pino dengan cara mengeluarkan seluruh koleksi milik Pino dan membakarnya. Berlanjut, masuknya Marbella ke dalam asosiasi membuat kekuatan mereka semakin kuat karena di sini perlawanan yang cukup besar dilakukan oleh pihak asosiasi. Diawali dengan salah satu napi yang mengalami kejang-kejang sehingga berhasil mengelabui salah satu sipir. Kemudian mereka membuat sebuah keributan dengan membakar ruangan-ruangan di dalam lapas. Hal tersebut membuat geger kota tersebut dan memberikan dukungannya kepada orang-orang yang berada di dalam lapas. Setelah kejadian tersebut, terjadi pertemuan dengan pihak Sosona dan melakukan negosiasi dengan pihak napi. Setelah itu diadakanlah sebuah negosiasi yang menyebabkan Bonnie dibawa pindah dari lapas karena menyetujui pengurangan masa hukuman. Semua napi menyoraki Bonnie yang menyerah dalam perlawanan. Begitupun Manuel disuruh untuk menandatangani sebuah berkas pemindahan lapas dengan ancaman jika tidak mau maka pihak kepala sipir akan menambahkan masa tahanan Manuel menjadi 10 tahun. Ternyata jiwa perlawanan terus menyala dalam jiwa Manuel sehingga menolak tawaran tersebut. Setelah itu Manuel menyempatkan untuk bertemu dengan Lucia sebentar untuk memberitahu bahwa dirinya akan dipindahkan. Kemudian, ketika di malam hari Manuel dan Pino diculik oleh seseorang yang nantinya mereka akan dipindahkan ke lapas yang lain. Scene berganti, Manuel dan Pino sudah sampai di lapas yang lebih sadis dari lapas sebelumnya. Karena baru saja sampai di sana, mereka langsung mendapatkan bulan-bulanan dari pihak sipir yang terus menghajar mereka. Setelah beberapa waktu, mereka pun akhirnya mengambil jalan yang cukup ekstrim karena sengaja memasukkan baut ke dalam perut mereka agar diperiksa oleh dokter, agar siksaan yang mereka alami berhenti. Akhirnya kejadian tersebut membuat Pino dan Manuel berhasil kembali lagi ke lapas sebelumnya. Dan ketika mereka telah kembali, pihak napi pun seakan-akan menyambut bak pahlawan. Kemudian, scene memperlihatkan Manuel yang menemui Marbella di sana. Ada salah satu napi yang memberikan gambaran saluran pembuangan lapas ke Marbella. Tak lama kemudian, Ruby datang dan tiba-tiba menghabisi Marbella. Di sini Ruby memberikan 2 gepok uang kepada Manuel agar dirinya tutup mulut. Beberapa bulan selanjutnya, para napi termasuk Manuel mendapatkan kembali pil pahit karena amnesti yang diperjuangkan oleh Sosona ditolak oleh pengadilan. Sehingga membuat para napi merasakan putus asa dan kembali meluapkan kekesalannya dengan cara membakar kembali ruangan-ruangan yang berada di dalam lapas. Termasuk Manuel meluapkan kekesalannya kepada salah satu kepala sipir. Setelah kejadian itu, Pino melihat Manuel yang semakin putus asa pun akhirnya mengeluarkan kartu asnya. Pino mengajak Manuel untuk melihat salah satu lift yang berada di lapas yang sudah tidak terpakai. Di dalam celah lift, mereka berdua bisa melihat seluruh aktivitas yang berada di dalam lapas. Kemudian, Pino memperlihatkan kepada Manuel bahwa di dalam lorong lift tersebut terdapat saluran pembuangan yang terhubung dengan jalan raya. Akan tetapi harus mereka gali dan membutuhkan waktu. Untuk mensiasati suara galian, Manuel meminta kepada salah satu napi untuk bermain bola di lapangan, agar suara galian tidak terdengar oleh pihak sipir. Termasuk Manuel mengajak napi yang lain untuk bekerja sama dalam misi melarikan diri dari penjara. Proses penggalian pun terus dilakukan, sampai pada akhirnya setelah lebih dari 20 hari penggalian, mereka berdua menemukan celah menuju saluran pembuangan. Sehingga setelah waktu di mana pelarian mereka akan dilakukan, Manuel dan Pino mencoba membaca situasi dengan hati-hati, karena itu menjadi momen krusial bagi mereka berdua. Hari di mana pelarian pun tiba, Manuel dan Pino mencoba untuk mengganti pakaian mereka seperti layaknya masyarakat umum berkegiatan. Sehingga mereka bisa berkamuflase ketika telah berhasil keluar dari saluran pembuangan. Pelarian tersebut dilakukan oleh para napi yang lainnya, meskipun beberapa mereka sempat tertangkap.
Scene berlanjut, Manuel dan Pino pun sempat untuk berpisah satu sama lain. Dan hal yang dilakukan oleh Manuel adalah mencoba menemui kekasihnya yang selalu setia mendatangi ketika dirinya di dalam penjara. Wanita tersebut tidak lain adalah Lucia. Lucia terharu ketika melihat Manuel yang datang di hadapannya. Dan kemudian film ditutup dengan foto-foto yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Dan ya, film pun tamat.